Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di Ngobrol. Ini unik sekali karena kita jeda seminggu ya Teh? Jeda seminggu untuk lanjut yang kemarin. Jadi plus juga mohon maaf Teh yang kemarin belum diupload. Oh iya. Jadi segera kita buat rapi dulu langsung kita upload. Teman-teman, balik lagi sekarang sama Teh Eka, Ketua HIPMI Kabupaten Sumedang, plus juga bidannya Teh ya? Iya. Bidan dan aktif, luar biasa. Tadi sebetulnya Teh Eka untuk di dalam aja yuk gitu Teh, biar lebih senyap gitunya. Cuman Teh ada latar yang lebih keren. Kita di luar aja. Yes. Jadi teman-teman, waktu 2000 ke belakang Tehnya asa keren gitunya lihat Alfa level fire gitu, pang-pangan Alfa gitu Teh. Ya Allah Gusti, jadi bener-bener mobil impian itu Teh. Dibawalah sama Uwa ke Jakarta. Jakarta kan jadi kalau ketemu Alfa tuh sampai kamlo, ya Allah Gusti. Asa jadi sesuatu lagi. Diselawatin. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin, bismillah Teh. Jadi kita lihat Alfa ngelewatnya, ya Allah Gusti, ya Allah, ya Allah. Jadi betul-betul gitu Teh. Dan ternyata setelah mungkin beberapa bulan atau tahun kemudian barusan masuk ke rumah Teteh ke sini. Apa? Jadi ya walaupun memang belum punya tapi seenggaknya bisa the dreams come true ini. Ya, the dreams come true gitu. Walaupun hanya untuk sementara bisa memfoto gitu, tapi keren. Thank you Teh, luar biasa. Jadi Alphard itu sebuah mobil bisa disebut dengan kereta kencana. Disebut mobil mewah betul, cuman ada yang lebih mahal ada. Cuman ada sesuatu dengan Alphard yang mana notabene hanya untuk kalangan tertentu. Dan itu kita temukan di Teh Eka, nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta ternyata. Dan ya Allah Gusti, luar biasa. Tepuk tangan buat Teh Eka. Plus juga gini loh teman-teman, kalau teman-teman cari tahu ya tentang plat nomornya, Teh Eka itu udah mah 2 angka. Plus ada nama Teh Eka-nya, jadi itu harga plat nomornya pun udah lumayan mahal. Tambah mobilnya juga mahal, jadi luar biasa. Jadi pajaknya gede loh Teh. 1 motor setahun. Kurang lebih. Amazing. Oh ya Teh, kita lanjutkan Teh. Ya, alhamdulillah. Jadi memang kemarin kita teman-teman kepotong dulu jeda. Tadinya mau dilanjut cuman udah malam. Jadi next Teh oke. Mau diangkrek. Ternyata ada lagi sakit ya Teh? Kurang enak badan, jadi nanti suaranya ngirung. Ya udah Teh, kita buat jadwal barunya sekarang alhamdulillah. Nah teman-teman, kemarin Teh kan kita mohon maaf telangan juga nggak nonton videonya lagi. Cuman yang jelas terakhir itu Teteh di pas pingsan. Oh iya, waktu lagi bimbel ya? Ya, pas pingsan itu jadi sesuatu hal yang apa Tehnya, jadi kan betul-betul perjuangan yang Jadi gini teman-teman, gini saya potong dulu. Teh Eka oke lah terlahir dari keluarga luar biasa, tapi tetap ya teman-teman, harta bisa diwariskan, ilmu bisa diwariskan, tapi semangat perjuangan itu pilihan setiap orang. Artinya apa? Orang kolot nak kolot, namun budaknya teu bisa mawa apa yang diberikan oleh orang tua, nah ya akhirnya ending-endingnya nggak akan jadi apa-apa. Tapi ketika kita lihat Teh Eka, dia bisa membawa, dia bisa nuturkan, dia bisa melanjutkan, dan itu menjadi poin plus bagi kita. Artinya Teh Eka itu memang speknya itu spek siap untuk dibawa ke arah manapun, dalam artian bisa mawana, bisa semangat ilmuna, semangat juangna dari orang tua dilanjutkan oleh Teteh. Tepuk tangan buat Teh Eka. Amin. Amazing. Teh, itu lanjut Teh, yang pingsan itu, yang sampai ke lanjutan Teh, itu yang persimpangan Teh. Iya. Teteh mau ke Solo ya? Persimpangan antara mengikuti apa yang dipilihkan ya waktu itu dipilihkan bisa orang di tua. Depan, Oh ininya ya? Ya. Saya sini gini. Antara mengikuti pilihan orang tua. Ya, karena kan orang tua udah memberikan saya formulir ya untuk masuk ke kebidanan. Sedangkan saya sendiri sudah dengan perjuangannya yang sudah sampai pingsan itu,
saya sudah pegang formulir untuk daftar ke arsitek, pengen jadi arsitek, kuliah di ITB atau di UGM. Nah ternyata jadwal seleksinya itu sama, tanggalnya, waktunya sama semuanya, cuman beda tempat kan. Nah akhirnya harus memilih antara keinginan yang dicita-citakan yang sudah dipersiapkan oleh diri sendiri dengan yang dipilihkan oleh orang tua. Akhirnya istikharah ya, nggak ada lagi yang lebih maha tahu, yang memiliki kita, yang segala kuasanya, itu kita minta petunjuk kepada Allah. Kalau saya waktu itu yakin apa yang dipilihkan oleh Allah itu yang terbaik buat saya, jadi saya istikharahnya bukan antara keduanya bahkan. Jadi ya Allah, saya berniat kuliah ini atau melanjutkan pendidikan ini, mencari ilmu ini, ingin yang bermanfaat untuk membahagiakan orang tua saya gitu. Dan pilihannya mungkin bisa saja di pilihan saya, bisa saja di pilihan orang tua kan, karena orang tua saya juga kan mungkin tidak tahu juga kan yang terbaik buat saya teh yang mana gitu. Mereka hanya memilihkan sesuatu yang berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, mungkin itu yang terbaik buat saya. Sama doanya juga ingin yang terbaik buat saya gitu, jadi tidak memaksakan. Yang pada akhirnya memang ayah saya waktu itu orang yang sangat demokrasi. Jadi kalau misalnya melakukan atau memberikan keputusan itu tidak pernah mendiktator gitu ya, nggak pernah mendikte kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi dia hanya memberikan pemaparan yang begini, yang ini nantinya begini, mungkin sesuai ilmu dan kapasitas beliau ya, pengalaman beliau. Kalau kamu begini nanti akan begitu gitu. Jadi tetap pilihan atau keputusan itu ada di saya, silakan kamu pilih mana. Jadi orangnya demokrasi banget gitu, nggak pernah diktator. Tapi waktu itu ada satu tendensi yang memang saya baru dengar gitu. Jadi bapak tuh ngomong gini, aduh kecina bunga, nah bapak cina lamun ayah budak anu daek di kesehatan gitu. Udah kode itu. Iya, ya maksudnya kan tapi tidak memaksa ya, dalam arti hanya ada tendensi sedikit gitu. Jadi orang yang nggak biasa begitu kan, akhirnya saya berpikir, sebenarnya mungkin kecenderungan orang tua atau kecenderungan papa tuh ke situ, ke kesehatan. Jadi kacida bunga, nah sekedik kata-katana, tapi sampai sekarang saya ingat ya, membekas gitu, jadi menjadi spirit banget. Kacida bungahna cenah bapak cenah lamun ayah budak anu daek di kesehatan, karena kan orang tua saya dari pendidikan dua-duanya, berkarir di PNS dari guru. Jadi pendidikan semua, adik-adiknya juga sama, dari latar belakangnya pendidikan gitu, guru gitu, saudara-saudara papa gitu. Nah waktu itu saya akhirnya ada kecenderungan itu, terus pas sholat saya akhirnya udahlah ya Allah, saya berniat ingin membahagiakan orang tua aja udah. Jadi formulir yang sampai saya bimbal pingsan itu tidak saya pakai, saya simpen di kamar. Jadi, masih ada sekarang deh? Kalau di rumah yang lama ada ya kayaknya, tapi kan sekarang ya renew atau segala rupa saya. Berapa puluh tahun yang lalu tuh? Iya, 2004. Jadi disimpan, akhirnya saya bilang, Mah, kemana saya harus testing yang mama mau? Saya ya formulir ini di mana? Kan saya nggak tahu belinya di mana atau mengambilnya di mana. Itu sekolah di mana nggak tahu. Karena kan nggak niat juga ke kebidanan kan. Jadi bidan nggak niat juga. Jadi saya nggak nyari tahu. Misalkan sekolah bidan itu seperti apa, di mana, kayak gimana, negeri atau swasta dan lain sebagainya, saya nggak tahu. Pokoknya ya mama pengen saya kuliah di mana. Saya niatnya ingin membagikan mama gitu aja. Jadi berangkat dari situ, udah formulir yang saya cita-citakan akan saya isi gitu kan, bimbalnya udah saya siapkan, sampai ya berdarah-darah, mungkin saya berdarah-darah kan rada dramatis, sampai salatri gitu kan, pingsan ditemuin sama satpam saking pengen masuk ke perguruan tinggi yang saya cita-citakan gitu ya. Tapi akhirnya saya simpan karena saya memilih untuk mengisi formulir yang mama yang orang tua saya inginkan waktu itu, ke kebidanan. Dan kebidanan yang waktu itu diinikannya adalah kebidanan YPIB Majalengka. YPIB Majalengka. Ya, lumayan. Stikes YPIB Majalengka. Akbid dulu mah namanya ya, Akbid YPIB Majalengka. Kemudian mungkin bertransformasi ya ke Stikes gitu, karena ada dua bidang, ada dua jurusan selain kebidanan gitu. Jadi namanya Stikes, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPIB Majalengka. Dan yang paling luar biasanya, saya waktu itu kan tidak tahu juga ya itu swasta, negeri dan lain sebagainya. Nah ternyata itu kan memang swasta. Ada trouble sedikit waktu itu di semester pertama. Jadi
ada beberapa apa ya namanya case yang memang saya juga akhirnya alhamdulillah berarti saya memang ditempatkan di sini itu yang terbaik. Jadi saya itu adalah angkatan pertama pada waktu itu. Berarti waduh, resiko sebenarnya itu. Ya bener, makanya kan saya bilang ini luar biasa sekali perjuangannya. Jadi waktu itu saya membantu, kan teman-teman banyak yang demo karena pengen keluar gitu kan, karena ngerasa legalitasnya belum beres dan lain sebagainya gitu. Saya justru waktu itu merasa, enggak, kita ini anugerah, kata saya, justru ini adalah angkatan kita ketika kita menjadi angkatan yang pertama itu adalah menjadi parameter dari sebuah perguruan tinggi apakah ini lanjut atau tidak. Kemudian secara legalitas itu justru ketika kita kan sudah mengeluarkan materi dan tenaga, waktu dan sebagainya gitu kan. Justru kalau kita sekarang menuntut untuk selesai, ya kita tidak akan dapat apa-apa, bahkan rugi besar gitu. Jadi waktu itu saya menyemangati teman-teman dan terpilih menjadi ketua BEM. bisa nikung ya. Luar biasa. Padahal nggak ada pikiran sebenarnya ya waktu itu, nggak ada. Maksudnya saya ke sana itu adalah murni untuk kuliah karena orang tua ingin saya di bidang kesehatan gitu ya. Saya bermanfaatnya di bidang kesehatan gitu. Jadi ketika masuk ke kampus itu dengan segala problematikanya justru mendewasakan saya, membuat saya lebih tumbuh, lebih kuat, lebih besar gitu. Maksudnya ya lebih di luar ekspektasi. Yang tadinya hanya ingin kuliah pulang kupu-kupu gitu kan, kuliah pulang kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Ternyata dengan segala problematika kampus yang ada, saya dididik banyak hal gitu di luar bangku kuliah. Nah, jadi waktu itu teman yang lain, kakak-kakak tingkat, jadi sebetulnya saya itu harusnya jadi angkatan ketiga. Ada kakak tingkat yang pertama sama yang kedua. Nah, yang pertama sama yang kedua ini kan diampuhkan tuh ke universitas yang lain. Jadi memang lulusannya bukan lulusan YPIB akhirnya yang pertama sama kedua. Saya menjadi yang lulusan pertama karena saya sudah ada legalitas dan akreditasi waktu angkatan saya. Gitu. Jadi waktu saya masuk kelas tingkat 1 itu kan kakak tingkat lagi pada demo nih. Justru saya menyemangati teman-teman jangan demo. Bisa jadi karena kan ada proses tuh untuk legalitas ya, untuk perizinan dan lain sebagainya. Alhamdulillah waktu itu juga saya ada saudara di Kementerian Pendidikan, beliau Dirjen. Nah, dibantu juga saya bertanya gitu. Wah gitu. Wah, kata saya ini saya kuliah, ternyata pilihan si Momo kuliahnya ke sini. Ternyata di sini ada legalitasnya gini. Ini gimana? Oh, kalau angkatan pertama mah nggak apa-apa, bukan ilegal, tapi memang untuk mendapatkan izin operasional untuk sebuah pendidikan itu perlu waktu katanya. Bisa jadi yang sekarang diajukan 2-3 tahun kemudian baru keluar katanya gitu. Jadi saya jadi paham akhirnya. Oh iya, berarti kan saya bisa jadi legal dong karena saya udah kalau yang pertama saya yang kedua itu memang belum karena izinnya belum keluar. Jadi akhirnya diampuhkan kan ke universitas lain. Jadi kelas jauhnya universitas lain gitu kan, stikes yang lain. Nah, kalau yang saya karena izinnya sudah keluar per tahun 2000 berapa gitu ya waktu itu. Jadi pas saya lulus memang udah keluar, udah izinnya udah ada gitu. Jadi angkatan saya itu sah, legal dan punya akreditasi, malah terakreditasi gitu. Dan sekarang udah terakreditasi B. Iya. Luar biasa. Iya, jadi waktu itu saya bilang jangan demo, kalau demo ngerugiin diri sendiri. Kita cari solusi bersama-sama dengan pendidikan. Nggak mungkin mereka ingin menipu. Ini hanya ikhtiar yang belum selesai gitu. Jadi teman-teman waktu itu jadi pikiran ini muncul karena memang setelah terpilih jadi ketua BEM ya, waktu sebelumnya masa bodoh tuh gitu. karena niatnya cuma kupu-kupu doang gitu. Akhirnya karena melihat problematika begini, waktu itu tiba-tiba ada pemilihan ketua BEM. Sebenarnya saya mengusung teman saya nggak niat jadi ketua gitu. Jadi harus ada perwakilan kan, ada kelas A, kelas B gitu kan, tingkat angkatan 1 tuh ada dari kebidanan siapa, dari keperawatan siapa, dari kesehatan masyarakat siapa gitu ya, menyatu lah. Ternyata waktu itu malah teman-teman yang saya usung mengundurkan diri dan mengusung saya, bingung. Kayak jadi dipalitakan ya, jadi dibalik suntrungkan ya. Iya nak, mau dibawa sok atuh, pakai aja. Ya udah. Dia ini mau. Ada gambarnya nggak? Nggak direkam katanya. Oh, nggak direkam? Direkam nggak? Nggak. Oh ya udah nggak apa-apa. Dilepas aja. Iya, dibawa aja. Dibawa aja sama tripodnya. Dibawa.
Ke AA sayang. Boleh sini. Ya, pinjam dulu. Boleh sini. Ya udah aku rekam. Nih, nah udah. Aku rekam. Iya nggak apa-apa. Dede kan mau pakai ya, jadi Bunda nggak jadi pakai. Nggak apa-apa. Siap deh. Nah gitu. Jadi setelah itu baru masuk ke sana. Saya malah jadi terpilih jadi ketua BEM. Dua angkatan, dua periode. 2 periode. Dua periode. Jadi sampai sehingga teh eta mah ketua BEM seumur hirup merenang. Nah dari situ, awalnya dari ketua BEM, akhirnya saya bisa membuat jejaring lebih banyak. Saya waktu itu bisa ikutan BEM Nusantara se-Indonesia, jalan-jalan ke Sumatera ya. Jalan-jalan ke Sumatera, ketemu dengan teman-teman, atau bagaimana sebenarnya organisasi kemahasiswaan itu seperti apa gitu ya. Karena kan AI Majalengka mah masuknya mungkin bukan kota, maksudnya bukan ibu kota gitu ya, bukan ibu kota. Jadi ininya juga nggak terlalu ininya. Lu nggak halangan, Nak? Ya, halo cantik sini nak. Oh itu. Yuk sama Wawa dulu ya. Sini. Itu tuh, Dek Kevin sayang. Ajak tetenya ke dalam. Nepangkeun pulang, Mama. Nih. Ini sayang. Nih, terus mau kakek mana? Goes. Ya, di dalamnya. Di Conggeang teh? Mama ya. Ah. Aslinya dari Conggeang. Oh, jadi pernah jalan-jalan ke Sumatera teh? Iya, mulai dari apa itu teh namanya? Kalau universitas yang Sumatera Utara tuh? Pokoknya Universitas Sumatera Utara, USU. USU ya, USU. Awalnya sih waktu itu berangkat dari sininya untuk acara musyawarah besar kayak gitu BEM Nusantara. Zamannya waktu itu ada BEM Indonesia gitu kan, ada BEM Nusantara, ada kalau yang tergabung di PTN atau perguruan tinggi negeri itu masuknya ke BEM Indonesia. Nah kalau yang swasta itu namanya BEM Nusantara gitu. Jadi persatuan seluruh Indonesianya. Nah waktu itu saya jadi perwakilan nih dari Kabupaten Majalengka dan sekaligus kayaknya dari Jawa Barat deh, udah nggak ada lagi. Luar biasa. Nah, waktu itu saya bilang saya bermodalkan begini. Saya bilang ke rektor 3 mungkin ya, bagian kemahasiswaan kan Puket 3 namanya, pembantu ketua 3 ya, bagian kemahasiswaan. Pak, kata saya teh, ini saya ada undangan dari teman-teman BEM gitu kan di Nusantara. Bapak, saya kan saya ingin menjadi alumni sebuah kampus yang besar. Mau nggak Bapak saya promosikan kampusnya untuk dibawa ke seluruh Indonesia nih. Kan waktu itu nggak kepikiran juga mungkin sama beliau ya, jadi kepikirannya promosinya kan hanya sekabupaten, antar kabupaten se-Jawa Barat gitu kan, tidak terlalu berpikiran bahwa seluruh Indonesia. Kalau kita ingin menjadi besar ya harus punya cita-cita besar gitu. Kapan lagi kata saya gitu. Padahal kan sebenarnya biar saya diongkosin. Politik ya. Biar saya diongkosin, dalam arti sebenarnya saya ingin silaturahmi, memang benar ya, saya ingin membuka jejaring, saya ingin bersilaturahmi, balik lagi ke yang dulu, bahwa niatnya adalah ingin silaturahmi agar bisa membuka pintu rezeki. Kemudian yang keduanya thalabul ilmi. Di samping itu bonusnya adalah saya bisa mempromosikan kampus tempat saya kuliah gitu, karena kan swasta ya, dia harus hidup dengan banyak nanti siswa dengan kualitas yang bagus gitu kan. Dia punya meningkatkan kualitas, tapi dengan kuantitas mahasiswa juga yang harus banyak kan, agar kualitasnya ini terjaga. Nah waktu itu saya berangkatlah ke Sumatera. Jadi turun tuh dari Sumatera Utara sampai Jambi, Riau, jalan-jalan itu ke pokoknya sepulau Sumatera waktu itu. Ekstrim. Ini saya singgahi terakhir itu di Padang, Universitas Bung Hatta. Universitas Bung Hatta waktu itu saya bilang teman-teman, ini ada saya bidan tapi saya aktivis gitu. Jadi kan jarang ya aktivis bidan aktivis jarang banget ya. Jarang. Jadi mereka pada heran, kok bisa, kan kebanyakan aktivis itu kalau nggak ilmu pemerintahan, ilmu politik ya, kalau ekonomi yang kayak gitu-gitu rada-rada leheng lah ya ikutan, atau yang sospol atau apa gitu ya, yang jurusan-jurusan kesehatan, bahkan dokter sekalipun sebenarnya banyak.
banyak aktivis dokter. Tapi kalau aktivis bidan itu langka. Asa sesuatu lah gitu itu mah jarang loh teh. Jarang. Jadi mereka alhamdulillah sangat welcome dan sangat menghargai saya gitu. Jadi nanti demonya terus bu terus terus bu terus ya terus ngeden bu ngeden. Jadi joknya gitu ya teh? Iya, enggak kan bercandanya gitu. Dan pengalaman aktivis ini sebetulnya kalau organisasi dari sejak SD pun saya senang berorganisasi karena yang kembali lagi yang tadi Kak, saya senangnya bersilaturahmi dan bertalabul ilmi. Jadi dimanapun senang gitu, di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang gitu. Akhirnya dari SD jadi ketua pramuka tuh apa sih kayaknya kalau dulu mah Pratama Putra, Pratama Putri gitu ya. Penggalang. Ya kalau jadi ketuanya tuh kan Pratama ya. Pratama Putra, Pratama Putri. Jadi saya ketua Pratama Putri gitu. Jadi perwakilan waktu itu lomba pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, juara 1 Kabupaten Sumedang waktu ada Kuarcab tuh ya. Terus Trisatya demi kehormatanku ya gitu kan. Pokoknya yang baca-baca kayak gitu. Jadi Drihen gitu kan, terus paduan suara. Juara terus waktu SD tuh perwakilannya, juara 1 terus. Nah, ke sini waktu SMP saya jadi ketua Paskibra di sekolah. Kalau SMA justru prestasinya itu di bulu tangkis. Masih tetap bulu tangkis deh. Masih bulu tangkis. Nah, pas keluar SMA masuk ke perguruan tinggi, saya kan cedera tuh. Akhirnya saya gantung raket, saya memilih untuk berkarir di akademik gitu. Jadi nggak di olahraga. Karena kan di olahraga udah jelas karena cedera tidak bisa dilanjutkan ke ini. Ya. Akhirnya setelah itu saya di sini waktu itu di Majalengka ada udah mulai karena saya jadi ketua BEM. Akhirnya kan saya sering ketemu dengan ketua KNPI, sering ketemu dengan ketua HIPMI zaman waktu itu. Terus saya juga ketemu dengan teman-teman yang ketua yayasan lembaga-lembaga perlindungan konsumen dan sebagainya. Banyak akhirnya relasi-relasi yang memang di organisasi lain yang berhubungan beririsan dengan BEM gitu. Waktu itu saya mengadakan acara namanya yang pertama di bidang olahraga, saya adakan acara turnamen bola voli se-Kabupaten Majalengka. Kenapa saya ingin mempromosikan kampus agar saya nanti bisa jadi alumni yang sedikit bangga. Saya dari mana? Dari ini. Oh iya itu tuh gitu kan. Terus yang kedua saya ingin mengkaderisasi bahwa kita tidak bisa. Jadi pengkaderan itu kayak kayu bakar kan ya. Jadi kalau apinya pengen tetap nyala ya kita harus banyak kayu bakarnya. Kaderisasinya harus banyak gitu. Jadi waktu itu saya mengadakan acara itu dan alhamdulillah sukses. Teman-teman itu padahal kan modalnya kalau dari kampus itu kan hanya untuk turnamen saja. Tapi karena akhirnya berkat kreativitas proposal teman-teman gitu kan. Kita tuh waktu itu untung loh. Ada lebih. Banyak bukan lebih lagi. Kita kayak saya selesai kuliah karena waktu itu alhamdulillah IPK saya tertinggi. Jadi organisasi jalannya kuliah tetap jalan. IPK saya tertinggi, saya dapat IPK tertinggi peringkat 1, jadi saya dapat beasiswa selama 3 tahun. 3 tahun itu nggak bayar berarti? Nggak bayar, nggak. Jadi beasiswa semua biaya kuliah saya itu beasiswa karena IPK saya IPK tertinggi terbaik 1 peringkat 1. Jadi waktu tingkat 1 itu, waktu semester 1 itu ada pengumuman kan IPK-nya. Nah sebelum jadi ketua BEM nih, IPK saya tertinggi dan alhamdulillah dapat beasiswa. Nah, jadi saya nggak kepikiran pengen jadi ketua, pengennya kupu-kupu aja, kuliah pulang gitu. Nah, tiba-tiba waktu itu saya kan mengusung orang lain tuh, yang orang Majalengkanya gitu kan ketua. Dia malah mengundurkan diri, terus tunjuk saya merekomendasi Eka Anugrah aja. Kumaha kan saya nyalon ke didinya karena jadinya nyalonkan saya gitu. Nggak, pokoknya kita sekelas semuanya mau kompak katanya mau mendukung Eka katanya gitu. Oh ya udah, akhirnya dari situ ya saya menganggap itu amanah ya. Amanah saya harus bisa memberikan sesuatu yang lebih baik ke teman-teman dan juga ke kampus saya. Akhirnya itu saya mengadakan beberapa acara teman-teman. Jadi waktu itu teman-teman saya makmur. Jadi kapan mau ada kegiatan lagi? Kak, kapan ada kegiatan lagi gitu. Makmur. Jadi mereka tuh makmur banget pokoknya. Jadi kalau di kampusnya kalau orang lain kan nggak betah ya, pengen cepet-cepet pulang. Kalau mereka mau betah sampai ada yang nginep di. Kita punya ini. Tadinya kan kita tidak punya ruangan BEM ya. Saya minta ke kampus. Jadi mereka tuh betah gitu. Ya ini ditata gitu.
Terus kegiatan-kegiatan juga jalan, mereka ya maksudnya bukan hanya sekedar ospek doang kan, kalau dulu mah PPS doang ya, kegiatan BEM teh gitu, PPS doang, pengenalan siswa gitu. Kalau waktu zaman saya banyak kegiatannya, termasuk ya hal-hal yang berbau politik saya adakan waktu itu. Waktu saya tingkat 3 itu saya kerjasama dengan Ibu Bupati waktu itu, Ibu Tuti almarhum Ibu Hajah Tuti Majalengka, dengan Ibu Bupati, dengan Ketua DPRD, dengan para ketua-ketua partai politik waktu itu. Jadi saya meracik gitu kan, saya mengkomunikasikan. Waktu itu saya juga karena silaturahmi ini ya kan, saya juga kenal dengan IO, event organizer namanya Kubus waktu itu, si Kang Dedi, dia aktivis juga sekarang di Bandung. Waktu itu Kang, saya mau bikin acara, gimana caranya ya para pemilih pemula ini, kan SMA sama kuliah itu para pemilih pemula ya, mereka bisa cerdas melek politik kata saya. Jadi tidak ada lagi pragmatisme bahwa politik uang itu bisa membeli suara mereka. Bagaimana caranya saya bisa memberikan pengetahuan politik atau pengenalan gitu ya, minimal mereka punya ilmu agar mereka tidak mempunyai kepribadian yang pragmatis. Makasih teh. Mereka saha gelis? Serat? Oh iya, sebentar ya. Saya bawa dulu. Siap. Pangyanakeun serat dina sorog. Sakedapnya gelisnya. Rek ieu Ibu Bidan mah. Asik. Kira betul teh. Amazing loh. Jadi sakedapnya gelis ya. Langga pernah ngobrol teh. Aya serat kartu KB dina laci anu beureum. Mohon punten ya. Langga pernah ngobrol teh dengan Bu Ratna. Ratna Wulan. Ibu Haji. Ibu Haji ngobrol bahwa bidan itu adalah profesi seumur hidup. Iya. Nggak kenal waktu, nggak kenal usia, nggak kenal zaman, nggak kenal siang, malam, pagi, sore, petang. Iya. Jadi itu merupakan suatu pekerjaan yang sangat istimewa. Iya. Itu dan makanya, alhamdulillah saya dipilihkan ke sini, ke bidan ini. Jadi bidan. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan. Bidan itu nggak ada matinya. Mau tidak mau, kita udah nyaman di rumah pun, ketrok-ketrok pasti ayat ya. Iya. Lagi mandi, lagi apapun pokoknya. Lagi sakit juga nggak percaya selama masih ada juntrungnya. Selama masih ada Pilih mau berencana ke bawa dulu ya. Siap teh. Ditinggal tahu. Ya, luar biasa. Tepuk tangan buat Eka. Jadi amazing loh. Bidan itu waktu itu saya pernah ada acara bidan kalau nggak salah mah. Tapi lagi di pabrik ya, tempat umum. Ada seorang yang pakai baju tulisannya seperti ini. We help someone to see the world. Iya. Mangga teh. Kami membantu orang untuk melihat dunia. Maksudnya mah kan anak itu lahir untuk melihat dunia. Nah, jadi peran bidan itu salah satu yang paling amazing. Jadi betul-betul profesi mulia 24 jam sehari. Mau tidak mau wajib ketrok-ketrok siap. Iya benar. Dan memang waktu itu saya ajak teman-teman juga untuk bakti sosial ya, karena kan balik lagi tadi selain jadi saya ingin mengajak ke teman-teman bidan bahwa bidan ini memang sebuah profesi yang istimewa, ya, benar, betul. Spesial, tidak mengenal waktu, dan itu seumur hidup. Saacan nyium taneuh mah pasti terpercaya bidan teu aya gitu. Teu tiasa nolak gitu. Harus bisa, harus segala bisa. Nah, akan tetapi saya waktu itu berpikir, teman-teman, meskipun kita adalah seorang bidan, kita harus punya topping yang memang bisa membedakan kita dari bidan-bidan yang biasa gitu. Jadi kalau misalnya bidan itu adalah bintang, jadilah bintang yang bersinar lebih terang gitu. Dengan cara apa? Tentunya dengan cara yang positif ya, bukan hanya sekedar prestasi, tetapi topping bagaimana kita bisa ada di masyarakat dan lebih bermanfaat. Tentu itu tidak bisa kita lakukan tanpa ilmu. Balik lagi, ilmunya itu adalah dengan thalabul ilmi. Dan itu pun tidak bisa kita lakukan tanpa silaturahmi. Jadi silaturahmi thalabul ilmi. Saya selalu menyemangati teman-teman, silaturahmi thalabul ilmi. Nah, ketika saya punya kenalan, kolega waktu itu karena sebagai ketua BEM sering diundang ke beberapa acara yang mungkin juga bertemu dengan beberapa pejabat, beberapa pengusaha, beberapa orang-orang stakeholder penting. Akhirnya saya ingin membawa teman-teman juga masuk ke situ untuk lebih mendapatkan manfaatnya.
Nah, saya ajak mereka ketika mau ada pemilihan misalkan ya, ada pemilihan kampanye lah atau apapun itu namanya yang berhubungan dengan partai, pejabat dan sebagainya ke pemerintahan. Saya ajak mereka untuk baksos. Jadi kan mereka selain ilmunya terasah, tapi juga income dapet gitu. Jadi mereka itu sering makmur kalau bareng saya. Sering makmur, teh kapan ada baksos lagi? Kenapa? Kata saya teh, kan bukannya capek gitu kan, tapi karena meskipun mereka sebenarnya yang tujuannya adalah ilmu, tapi karena dengan silaturahmi itu balik dapat rezeki kan. Nah, kapan kita baksos lagi? Mereka sering saya ajak baksos. Kemudian adapun acara yang beririsan itu waktu itu yang paling nyeleneh dari kita itu adalah kita pernah mengadakan acara namanya Brukbrak Jeung Rahayat. Jadi acara lintas parpol. Jadi judulnya tuh dialog lintas parpol. Kan gak ada hubungan sama kebidanan sebenarnya. Lah kan balik naros eta. Kok bisa gitu ti bidan? Iya. Waduh. Jadi waktu itu kita kecetus ide dialog lintas partai politik. Nah, tapi hashtagnya tuh kalau sekarang hashtag ya. Hashtag ya. Kalau itu jargonnya Brukbrak Jeung Rahayat gitu, bahasa Sunda gitu. Karena kita pun waktu itu ingin mengangkat budaya Sunda. Majalengka itu kan beririsan ya, jadi Sundana henteu ya justru lebih banyak mungkin ke Jawa-Jawaan ya adatnya gitu. Budayanya lebih banyak ke Jawa dibanding Sunda. Jadi setengah-setengah lah, setengah Sunda, setengah Jawa gitu. Jadi waktu itu saya ingin mengentalkan Sundanya di sana. Jadi Brukbrak Jeung Rahayat. Judul nate gitu. Tapi acaranya namanya dialog lintas partai politik. Yang saya undang adalah waktu itu ketua-ketua partai besar, 5 besar di Kabupaten Majalengka waktu itu ya. Jadi ketua partai 5 besar ini saya kumpulkan dalam satu acara, sok ngobrol dialog lintas partai politik. Saya undang beberapa masyarakat yang memang stakeholder juga, tokoh masyarakat, tokoh agama. Sebenarnya tema yang kita angkat waktu itu adalah bagaimana cara Anda sebagai ketua partai sebagai partai politik gitu kan bisa membuat program yang bisa menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dengan signifikan. Jadi sebenarnya bukan mau masalah pilkada, bukan yang kita mau angkat, cuman memang di situnya dialog lintas partai politik, Brukbrak Jeung Rahayat. Jadi jangan sampai program kesehatan untuk dengan judul penurunan AKI AKB itu hanya menjadi satu alat mereka agar bisa tercapai tujuan politiknya. Tetapi sok Brukbrak Jeung Rahayat ajak ngobrol gitu. Sebenarnya kendalanya apa? Bagaimana bisa terjadi satu kematian ibu dan satu kematian bayi itu sampai akarnya dilihat gitu sebabnya gitu. Apakah memang dari 3T saja, 3 terlambat saja atau 4 terlalu saja atau bagaimana gitu. Jadi sehingga waktu itu kita adakan acara tersebut dan meracik bagaimana melibatkan pentahelix ya. Pentahelix yang sekarang juga memang dipakai pemerintahnya, pengusahanya, medianya gitu kan, ke akademiknya, terus yang kelimanya apa sih? Ada satu lagi, silakan di komen ya, satu lagi teman-teman ya. Ya kan, bagaimana ini teramu sedemikian rupa sehingga bisa menjadi satu resep agar angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini bisa turun signifikan. Misal, contoh, apakah kebijakan untuk bidan desa itu seperti apa kewenangannya ataukah nanti, dan alhamdulillah ternyata sekarang terjawab ada program PONED sekarang 2011. Saya waktu itu lulus 2007. 2011 itu provinsi ada dengan WHO itu ada program PONED namanya, pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar. Jadi kegawat daruratan yang tidak harus langsung ke rumah sakit. Jadi bisa ke puskesmas yang memang mampu PONED, dilatih si bidannya agar mampu PONED satu tingkat di atas bidan yang biasa gitu. Nah, ada pelatihannya dan alhamdulillah ternyata dengan program ini setidak-tidaknya bisa menurunkan AKI dan AKB. Tetapi sebenarnya waktu itu tujuan saya untuk mengadakan acara adalah adalah sebenarnya ingin menggali sejauh mana mereka punya kepedulian dan punya data agar data-data tersebut bisa diramu untuk menjadi sebuah kebijakan yang bisa mengakselerasi penurunan AKI dan AKB gitu. Jadi mengadvokasi gitu, karena kan yang punya kewenangan para pejabat itu kan gitu. Kita mah hanya melaksanakan sebenarnya bagaimana kita mengasah profesionalisme kita sebagai bidan, fungsional kita sebagai bidan agar tidak terjadi AKI dan AKB. Tapi kan bisa nyalahkan bidan wae atuh. Kalau misalnya
si ibu iya meninggal, oh gara-gara bidan atau bisa ya nggak bisa begitu. Banyak faktor penyebab. Oh bayi ini meninggal gara-gara bidannya salah penanganan dan nggak bisa langsung begitu. Meskipun mungkin ada yang memang terjadi akibat kesalahan personal. Tetapi kan balik lagi kematian ibu dan kematian bayi ini penyebabnya tidak selalu hanya oleh yang menangani saja oleh bidan tersebut. Itu banyak faktor. Contoh misalnya, bagaimana terjadi apa penyebab kematian ibu misalkan. Waktu itu kan kita bahas 5 besar. 5 besar penyebab kematian ibu. Misalnya preeklamsi, perdarahan dan sebagainya. Bagaimana kenapa terjadi perdarahan? Kenapa terjadi eklamsi? Kan tidak gara-gara bidana. Itu mungkin kan? Itu mungkin misalkan kenapa yang ini perdarahan yang ini enggak? Itu kan digali penyebabnya. Nah ternyata ketahuan misalnya, oh ini karena anemia. Anemianya dari kapan? Sebelum hamil, pasca hamil, atau saat hamil? Gitu kan, itu dicari. Nah sampai dicarilah kesininya. Oh ternyata seorang remaja putri itu harus, calon ibu kan remaja putri ini, itu harus dipersiapkan HB atau hemoglobin darahnya itu tidak boleh anemia, agar nanti ketika dia hamil dia tidak perdarahan. Nah sampai ke situ kan digalinya. Nah akhirnya turunlah program namanya minum tablet tambah darah untuk remaja putri di SMA. Di setiap hari digalakan gitu agar apa sebenarnya ini persiapan untuk calon ibu tuh, agar dia saat kehamilannya tidak terjadi komplikasi yang akan menyebabkan kematian baik ibu maupun bayi gitu. Alhamdulillah. Ini materi seminar loh, Teh. Ini materi seminar loh. Itu salah satu contoh ya. Termasuk sekarang kan yang waktu itu tertingginya tuh adalah preeklamsi ya. Preeklamsi itu eklamsia, berasal dari bahasa Yunani yang artinya halilintar. Eklamsia, jadi kejang pada ibu hamil atau melahirkan. Jadi itu tiba-tiba. Jadi tadinya dia tidak apa-apa, tiba-tiba dia kejang. Nah itu namanya eklamsia. Tetapi namanya halilintar, enggak. Jadi kan eklamsia itu halilintar. Halilintar mungkin nggak terjadi di siang bolong yang cerah, enggak kan? Jadi halilintar atau eklamsia ini pasti ada tanda-tanda sebelumnya. Halilintar pasti ada hujan dulu dong, ada mendung dulu dong, ada cedem heulanya, aya cedem heula, terus rada mendung, karek aya kilat halilintar ya. Nah sama kejadian eklamsi pada ibu hamil dan ibu yang bersalin itu jelas pasti ada tanda-tandanya dulu, ngawahan heula. Mal mungkin ujuk-ujuk dicerah, jujuk gitu langsung ada eklamsi kejang, tidak mungkin. Nah itu dicari dan alhamdulillah sekarang solusinya ternyata ditemukan nih oleh para pakar ilmuwan, alhamdulillah bahwa untuk mencegah eklamsi sejak dini itu dengan konsumsi kalsium. Kepiranya kalsium aya unggal dinten oge. Nah tapi kan butuh penelitian. Nah sehingga sekarang programnya bukan hanya sekedar penambah darah yang harus rutin diminum oleh ibu hamil wajib ya, tetapi juga konsumsi kalsium sejak kehamilan awal, trimester awal itu sudah diberikan dan dianjurkan untuk diminum. Supaya apa? Tujuannya adalah untuk mencegah lebih dini preeklamsia atau eklamsia pada ibu hamil dan ibu melahirkan gitu. Jadi alhamdulillah untuk 2 penyebab utama kematian ibu sekarang insya Allah ada ya ikhtiar ya untuk pencegahannya gitu. Perdarahan, eklamsi, tambah darah, kalsium. Nah, gitu. Ya, jadi kita belajar 2 SKS untuk ini sebentar. Karena luar biasa, tepuk tangan buat perjalanannya begitu. Nah, alhamdulillah setelah saya kuliah karena saya ada di kebidanan atau di kampus yang memang bukan ibu kota ya. Saat itu biaya kuliah saya ada beasiswa, uang jajan dari orang tua saya butuh. Ya alhamdulillah dipakai ya. Kemudian saya pun ada beberapa ada beberapa income dan waktu itu saya juga jadi penyiar radio juga waktu itu. Karena kan sebelumnya jadi penyiar radio tuh. Jadi waktu jadi mahasiswa pun saya ikut acara satu season acara namanya bincang dengan mahasiswa kalau apa gitu ya. Saya jadi ikut juga di situ, jadi di radio aktif. Jadi ada penghasilan. Dan saat saya selesai kuliah, itu saya punya tabungan waktu itu 150 juta. Mahasiswa. Jadi kalau kata orang kuliah kebidanan teh mahal, olok duit, saya mau menang duit, boga tabungan. Jadi selesai kuliah itu saya dapat ijazah, saya dapat tabungan 150 juta. Berarti OD-nya itu dari dulu berarti itu ya? Otak bisnisnya dari dulu. Jadi udah misalkan kalau udah jelas ya yang tadi yang sebelumnya saya kan atlet bulu tangkis. Jadi kalau ada pertandingan turnamen saya jadi pemain bayaran.
Jadi uangnya kan bisa masuk. Terus saya juga jualan juga, ya jualan yang saya pakai itu tetap jalan. Terus ketika misalnya ada yang tadi bakso, kemudian ada sponsor-sponsor di beberapa acara, alhamdulillah teman-teman makmur, saya pun punya tabungan. Jadi kalau pulang ke rumah itu saya bilang, "Mah, saya punya uang." Jadi bukan saya minta uang, tapi saya ngasih uang ke mama. Gitu. Jadi kalau pulang itu bukan minta uang, tapi saya ngasih uang ke mama. Mas, saya punya tabungan. Tapi gini loh teh, ada satu hal yang Langga bingung loh teh. Pertama kan kan gini loh teh, kalau Langga misalnya jago di matematika, mungkin akan kalah di seni. Kalau Langga jago di mana, jadi istilahnya nggak akan bisa perfect. Tapi yang Langga lihat dari semua cerita Teteh, kok bisa? Secara akademisi Teteh nggak terbengkalai. Yeah. Secara sosial, organisasi, Teteh nggak terbengkalai. Malah jadi gitu, semuanya jadi gitu. Secara olahraga, Teteh jadi loh. Jadi dibingungin loh, kok bisa gitu seorang Teteh sebut saja perfect hampir dari semua bidang. Amazing loh, itu jarang loh Teh. Multitalentan, bukan multitalentan dah. Jadi kan oke lah, ada yang aktivis, kebanyakan kan kuliahnya diabaikan, kebanyakan. Ada yang akademisi, organisasi yang nggak ikutan. Iya. Ada yang seni, matematikanya nggak maksimal. Tapi Teteh amazingnya kayaknya teman-teman gitu nya. Iya. Semua tahapan dilalui secara beriringan. Iya. Jadi gede babarengan. Iya. Dan itu terracik dalam seorang bidan. Jadi kalau mau nanya ilmu apa segala ilmu yang ada, ya adanya di bidan. Bidan harus mampu bersosialisasi. Nyayana kan kabudak tuh mungkin nyarekan. Mungkin banget wae-nya pasti harus cerewet. Yang kedua juga bidan juga ini adalah irisan, karena kesehatan ya. Kesehatan itu adalah irisan antara ilmu sosial dengan ilmu eksak. Jadi seorang bidan ya harus pintar secara eksak maupun secara sosial. Jadi ya kembali lagi ke doa orang tua, dan waktu itu saya pilih ke kebidanan adalah hasil istikharah ya. Jadi mungkin Allah selain memilihkan juga udah menyiapkan kemampuannya. Jadi meureunna lamun mere ujian teh jeung mampuna. Jeung mampuna. Keren, luar biasa. Meskipun saat itu saya sempat drop juga karena kan saya ingin saya ingin semuanya jalan bagus. Saya sempat drop lah tipes waktu itu. Saking capeknya? Ya, saking capeknya tingkat 3 itu. Karena kan udah mau ujian akhir, kemudian banyak tugas-tugas dan sebagainya. Terus organisasi sudah mulai mereda sebenarnya, karena kan udah mau selesai ya, mau tingkat 3 mah udah sih mau kaderisasi baru gitu, ke ketua yang baru. Tapi tetap justru saya harus mempersiapkan ya dunia yang lebih kompleks dari sekedar kuliah. Termasuk bisnis dan lain sebagainya, itu kan pilihan. Teman-teman waktu selesai kuliah, nah ini mungkin jeda momen saya jadi pengusaha ya. Waktu itu skip teh, spesial. Jadi kita untuk pengusahanya dari mulai setelah kuliah ya teh ya, kita full untuk sesi selanjutnya. Untuk sesi sekarang mungkin teh ditutup untuk yang Teteh untuk latar belakang sebagai seorang bidan. Apa yang ingin Teteh sampaikan kepada YPIB? Karena kan ini teman-teman sebetulnya Sumedang nangis loh. Seorang mahkota Sumedang itunya seorang luar biasa. Malah memilih dan ditempatkan di sana. Kenapa nggak Sumedang duluan yang ngerebut gitu ta? Nah ini saya punya cerita spesial setelah ini. Waktu kuliah saya bertemu dengan salah satu orang dosen ya. Beliau adalah dosennya juga di Yayasan Respati namanya, Respati Jakarta. Yayasan Respati ini punya beberapa sekolah yang buka cabang di mana-mana di kabupaten kota, di mana-mana. Dan waktu itu saya diajak untuk membuka sekolah di Kabupaten Sumedang, sekolah kebidanan. Jadi iya, Respati. Oh, itu sih? Iya. Nah, jadi waktu itu saya ikut mendirikan ini. Cuman karena waktu itu saya jiwanya jiwa entrepreneur ya, saya tidak mau menjadi pegawai, akhirnya saya keluar. Saya bilang nggak apa-apa, izin yang waktu itu saya ikhtiarkan dibayar saja. Jadi waktu itu saya bangun jam 1, berangkat jam 2 subuh kan, pagi dini hari berangkat ke Jakarta untuk mengurus izin legalitas dari Respati, Akbid Respati ini. Waktu itu saya dengan ibu dosen saya, Ibu En, dan sekarang beliau sudah pindah ya.
Saya bolak-balik Jakarta waktu itu belum di Tomo tempatnya, masih di Paseh. Masih di Paseh. Dan kita punya 10 bidan pertama, 11 waktu itu, cuman keluar. Jadi 10 bidan pertama kita namakan Laskar Pelangi. Oh, Iya, mantap. karena kan 10 orang. Siap. Laskar Pelangi, lulusan pertama Akbid Respati, dan sekarang udah ada yang jadi PNS dan semuanya mereka sudah menjadi bidan-bidan yang settle menurut saya ya, angkatan pertama ini. Dan saya alhamdulillah merasa bersyukur pernah menjadi bagian dari yang mendirikan Akbid Respati yang ada di Kabupaten Sumedang. Oke, luar biasa teman-teman. Teh, karena habis waktu, jadi Iya. nanti untuk closing statement habis loh ini teh, kayak bentar-bentar teh. Iya, udah selesai. Ya, 1 menit lagi, santai aja teh. Atau langsung aja tutup aja lah teh. Closing statement. Maunya closing statement teh, cuman karena Boleh. waktu, jadi langsung tutup aja. Nanti Siap. closing statement nanti di sesi Season selanjutnya. selanjutnya. Teman-teman terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.